Bab 4507. Tidak dapat diselamatkan. Rain. Erikin berteriak dengan mata terbuka lebar, menyaksikan bayi iblis itu membengkak hingga ekstrim. Tubuh tiga penurunan meledak dan Rain beserta bayi iblis diselimuti cahaya Reiki yang mempesona. Segera setelah itu, dalam raungan yang memekakkan telinga, bahkan kehampaan terbelah inci demi inci dan fluktuasi yang menakutkan, seperti riak dengan cepat menyebar, memengaruhi semua yang disentuhnya. Rain, tidak. Ketika dia melihat sosok Rain menghilang ke tengah Reiki, mata Sierra Kin langsung memerah. Dia bergegas ke pusat ledakan dengan putus asa, namun terlempar lagi dan lagi. Namun, dia seperti gila. Meski diterbangkan terus-menerus, meski sudut mulutnya berdarah dan pakaiannya robek. Terlepas dari ini, tampaknya hanya ada satu pemikiran untuk maju. Sierra Kin, tenanglah. Erikin mengangkat alisnya dan dia memegang erat Sierra Kin. Erikin, lepaskan aku. Sierra Kin menangis dengan getir. Tuan Istana Kin, jangan impulsif. Dengan memasuki pusat ledakan, itu sama saja dengan cari mati. Semua kultivator juga terbang, terutama beberapa kultivator wanita dengan mata merah, yang juga memeluk Sierra Kin dengan putus asa. Mereka banyak berhubungan dengan Rain dan mereka juga menganggap Rain sebagai teman, tapi pergi ke sana sama saja dengan cari mati. Erikin, minta mereka untuk melepaskanku. Rain ada di tengah ledakan, aku ingin menyelamatkannya. Sierra Kin meraung marah. Aku tahu. Aku ingin menyelamatkannya, dia adalah pasanganku. Aku tahu, dia juga saudaraku, serahkan padaku. Erikin menarik napas dalam-dalam dan sambil melepaskan Sierra Kin, tubuhnya tiba-tiba terbang menuju pusat fluktuasi Reiki. Teman seiman Kin, itu berbahaya. Semua orang terkejut. Erikin baru saja menahan Sierra Kin, jadi tidak ada yang menyangka Erikin akan pergi ke sana. Dan di depan, ada aliran turbulen Reiki yang tak terhitung jumlahnya, ditambah celah ruang hampa yang sangat berbahaya. Selama penerbangan, matanya langsung menjadi hitam dan putih, semua yang ada di depan mata Erikin berubah. Transisi alam semesta dan langkah api langit menghindari retakan ruang dan riak yang muncul terus-menerus, dan bergegas ke area Reiki yang paling panik sedikit demi sedikit. Teknik waktu, padatkan. Aura hitam dan putih menyebar dengan liar, menghentikan riak dari inti yang meledak. Tuan, tubuhmu. Melihat Erikin menggunakan kekuatan suci berkali-kali dalam waktu singkat, Black Demon berteriak cemas. Diam. Rain harus diselamatkan, berapapun harganya. Mata Erikin memerah dan dia dengan cepat menangkap area tertentu di tengah kekacauan. Tiba-tiba, Erikin melihat ke arah posisi diagonal di bawah. Berhasil menemukannya. Cambuk iblis, aku harap kamu bisa melakukan hal yang sama kali ini. Bahkan dengan teknik waktu, Erikin juga tidak bisa menembus area inti. Ini bukan keberanian, tapi kekuatan. Tubuh tiga penurunan tersebut menyemburkan esensi kehidupan dalam sekejap, apalagi fase penilaian dua kegagalan, bahkan fase penilaian tiga penurunan tidak bisa serta-merta langsung masuk ke tengah. Sedangkan cambuk iblis, setelah berbagai upaya sebelumnya, itu tidak hancur bahkan di hadapan barang dewa, hanya benda ini yang dapat memblokir paksaan yang mengerikan itu. Cambuk iblis terbang keluar seperti ular spiritual dan dengan bantuan fluktuasi sementara Reiki teknik waktu, dia menembus ke pusat ledakan sedikit demi sedikit. Kemudian dia menarik dan berguling, lalu tubuhnya kembali ke Erikin. Hanya saja sosok ini sudah tidak lengkap dan tidak bergerak. Pada saat ini, mata Erikin berdarah, meridiannya terus-menerus membelah dan tulangnya terus bergesekan serta hancur. Tapi yang lebih menyakitkan adalah hatinya. Rain sudah mati.
Apa yang dia tangkap hanyalah mayat Rain. "Tuan," Black Demon berteriak sedih. "Ayo pergi." Erikin dengan paksa menelan seteguk darah kembali ke perutnya dan terbang ke bawah. "Erikin, tolong biarkan aku melihat Rain." Tubuh Sierrakin bergetar, menatap Erikin dan berteriak. "Kita bicarakan hal-hal lain nanti, kita harus pergi dulu." Menahan kesedihan, Erikin mengertakkan gigi dan berteriak dengan suara rendah. Melihat ratusan monster iblis mendekat di kejauhan, Erikin memeluk Rain dan menuju ke tanah. Semua orang mengangguk satu demi satu. Jika mereka tidak menurutinya, itu sama saja dengan menyia-nyiakan energi kehidupan yang diciptakan oleh Erikin dan Rain. Ketika semua orang memasuki formasi, Iblis Fu mati-matian menggerakkan formasi. Cahaya Reiki melonjak ke langit dan pada saat monster itu mendekat, ruang berguncang, semua yang ada di depan mata semua orang berputar dengan cepat. Ketika teleportasi berakhir, pandangan Erikin menjadi gelap dan dia berlutut dengan satu kaki, tidak dapat menahan darah lebih lama lagi. "Tuan Muda Qin." Merasakan melemahnya aura Erikin, ekspresi semua kultivator Suizu berubah dan bergegas membantu Erikin. "Abaikan aku baik-baik saja." Menggelengkan kepalanya ke arah Vinola Su yang juga terbang datang, Erikin berjuang untuk bangun, menatap Rain yang hanya diam di pelukannya, dengan memberikan banyak energi kehidupan ke dalamnya. Namun, entah seberapa banyak energi kehidupan mengalir masuk, semuanya akan menyebar kembali ke langit dan bumi. Ada semburan kesedihan di hati setiap orang, karena tubuh Rain seperti corong berlubang, tidak mampu membawa energi kehidupan sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa Rain sudah mati. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Sierrakin terbaring lemas di tanah, seperti kehilangan jiwanya. Namun meski begitu, Erikin masih belum menyerah, dia masih putus asa dan memasukkan dengan gila-gilaan. Sampai dia kehabisan energi kehidupan di tangan, dia membalik tangannya dan mengeluarkan paku berkarat yang sudah lama tidak digunakan. "Katakan padaku, bagaimana cara menghidupkan kembali orang ini, meskipun hanya ada 30 menit, bukan 15 menit, katakan padaku, aku akan memberimu kebebasan." Sebelum kemelekatan jiwa di paku bisa berbicara, Erikin memberi perintah dengan suara serak. "Orang ini telah tiada, aku tidak bisa menyelamatkannya bahkan jika aku ingin," kata roh sisa tak berdaya. "Tidak mungkin, kamu berikan aku energi kehidupan, selama dia bisa menarik napas, aku akan memberi kamu kompensasi 100 kali lipat." "Teman seiman Qin, aku juga ingin pergi, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, percuma jika kamu memaksaku." "Rain." Erikin berlutut, matanya semakin gelap. Waktu dia berkenalan dengan Rain tidak lama, jauh lebih sedikit dari Ivan Ye dan si brewok. Namun, hubungan keduanya juga sudah seperti saudara. Rain memiliki suka omong kasar, cerewet dan bahkan sedikit sombong. Namun, mereka telah mengalami hidup dan mati bersama. Erikin tahu bahwa dia dapat mempercayai hidupnya satu sama lain. Dan di Rain, dia juga memiliki kesepian yang sama seperti dirinya. Dia juga yatim piatu, tidak ada yang bisa diandalkan dan sulit bagi orang-orang di sekitarnya untuk memberinya kehangatan. Setelah itu, keduanya juga memulai jalan kultivasi secara kebetulan. Namun, setelah Erikin memulai jalan kultivasi, dia bertemu lebih banyak orang, memiliki seseorang yang sangat dia cintai, berkenalan dengan saudara hidup dan mati dan menemukan kerabatnya, membuat jarak antar keduanya menjadi semakin jauh. Dan Rain, dia baru saja merasa apa itu kepedulian. Bahkan sebelum dia meninggal, dia tidak meninggalkan kata terakhir. Melainkan hanya tatapan penuh penyesalan, sebuah langkah yang dia tidak ingin dirinya dan Sierrakin terlibat olehnya.
Bahkan sebelum kematiannya, Rain masih memikirkan orang-orang terdekatnya, bukan dirinya sendiri. Rain, bayi iblis, Tobikyu, aku akan membunuhmu. Dia hanya merasakan api membara di hatinya dan 3 darah hitam keluar berturut-turut. Eric Kim tidak sanggup lagi dan pingsan di tanah. Bersambung.